Shalom adik-adik. Shalom. Nah, jumpa lagi kita dalam kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Saya ditemani oleh Tante Lydia. Shalom. Dan Kak Daniko. Shalom Kak Daniko. Nah, mari kita akan mulai kebaktian ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami boleh bersama Engkau. Kami mau Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang boleh kami alami sepanjang minggu ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan kebaktian ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita akan puji. Kita akan mengatakan dari utara ke selatan. Kita akan meninggikan nama Yesus, kita akan menyanjung Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri ya. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus.
siapkan hati kita untuk firman yang sebentar disampaikan oleh guru kita. Roh Kudus sendiri ya adik-adik yang akan menuntun kita, membuka hati kita. Biar kami mau membuka hati kami membuka firman-Mu, supaya firman ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa,
kami menyerahkan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Kak Vera berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pagi ini Kak Vera akan menemani adik-adik untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan ya. Kira-kira hari ini kita mau belajar mengenai apa ya? Siapa yang sudah tahu? Ya, hari ini kita mau belajar tentang kisah Abraham yang berjudul Allah menguji iman Abraham di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nanti bisa dibantu baca setelah firman Tuhan ya. Jadi Kak Vera bantu cerita sedikit bahwa Abraham ini memiliki seorang istri bernama Sarah. Nah, yang menjadi pergumulan dari Abraham dan Sarah itu adalah belum memiliki keturunan. Pada usia mereka yang sudah tua, Allah berjanji bahwa akan memberikan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan Sarah. Pada saat itu Abraham berusia 99 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Mungkin itu adalah sesuatu hal yang sangat mustahil ya adik-adik. Namun apa yang dilakukan oleh Abraham? Apakah Abraham tetap percaya atau tidak percaya? Ya, Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan dan setahun kemudian Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Kira-kira siapa ya nama anaknya? Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di Kejadian 21 ayat 3. Di Kejadian 21 ayat 3, mari kita baca bersama-sama. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Jadi siapa adik-adik nama anak Abraham? Iya benar, nama anak Abraham adalah Ishak. Nah, suatu ketika Allah ingin menguji iman Abraham. Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anak tunggal yang sangat dikasih Abraham sebagai korban bakaran untuk Allah. Lalu, apa ya yang dilakukan Abraham? Apakah Abraham mengikuti perintah Tuhan? Yuk kita simak kisah lengkapnya. Check it out. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. 20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak.
Jawab Abraham, Tuhan akan menyediakan. Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Keren ya kisah Abraham ini. Nah, sekarang pertanyaannya, pelajaran berharga apa yang dapat kita dapatkan dari kisah Abraham? Siapa yang tahu? Nah, jadi kesimpulannya adalah, satu adalah ketaatan Abraham. Abraham memilih taat pada perintah Allah. Ketika Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya, Abraham tidak menolak, melainkan tetap melakukan perintah Allah. Walaupun mungkin itu terasa berat buat Abraham, tetapi Abraham memilih untuk tetap taat melakukan perintah Allah. Dan kemudian yang kedua adalah berserah. Abraham berserah kepada Allah. Ketika ia akan mempersembahkan anaknya, Abraham hanya dapat berserah. Tapi apa yang Abraham dapatkan? Ketika Abraham berserah, Tuhan sediakan atau gantikan korban bakaran seperti cerita yang tadi sudah kita simak sebelumnya. Nah, adik-adik percaya tidak? Apabila kita taat kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan perhitungkan semuanya itu, serta menyediakan berkat dan janjinya kepada kita. Sama seperti Abraham. Yuk mari kita buka berkat apa yang diterima oleh Abraham di Kejadian 22 ayat 16 hingga 18. Kak Vera bantu baca ya. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin." Wow. Janji atau berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham sangat keren ya adik-adik. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan yang kakak sampaikan ya. Tetap taat dan berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janjinya untuk kehidupan kita. Karena masa depan yang indah Tuhan sudah rencangkan untuk kita. Buat adik-adik dan buat Kak Vera tentunya. Sampai berjumpa di ibadah sekolah minggu mendatang ya. Mari kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman pagi hari ini. Kami telah mendengarkan kisah tentang Abraham Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tanamkan pada setiap hati kami Tuhan, hati yang taat Tuhan dan berserah penuh kepadamu Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan dan mengandalkan Engkau saja Tuhan, bahwa rencana yang indah telah Kau siapkan buat hidup kami. Masa depan yang terbaik Tuhan buat hidup kami Tuhan telah Kau siapkan buat hidup kami. Pertemukan kami kembali Tuhan minggu depan Tuhan dalam ibadah virtual online. Biarlah Tuhan
tetap memberikan kami api semangat Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Terima Kasih Yesus. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi